Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Bersama saya Ustadz Ahong. Kembali lagi kita di acara Kuliah Moderasi Beragama. Sebagian umat muslim kadang ada yang menyalahpahami beberapa dalil-dalil Islam, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Di antara dalil yang disalahpahami oleh sebagian umat Islam itu adalah orang Islam itu harus bersikap keras terhadap orang yang berbeda agama. Ini biasanya dipahami dari asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum. Jadi kita harus keras terhadap orang yang berbeda agama dan harus berkasih sayang terhadap sesama muslim. Dalam faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu nggak gitu-gitu amat gitu ya. Jadi nggak keras terhadap non muslim tanpa penyebab yang jelas. Jadi dalam riwayat Sunan Abi Daud itu disebutkan bahwasanya barang siapa yang menzalimi non muslim yang memang berdamai dengan kita, maka fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Rasulullah, saya akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Nah, perlindungan Rasulullah terhadap non-muslim ini banyak kita temukan dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih Bukhari ataupun kutub sitah lainnya atau kitab-kitab hadis babon lainnya. Di antara contohnya misalnya pada waktu itu ada terjadi perselisihan antara muslim dan non-muslim. Nah, non-muslim ini sampai menampar seorang non-muslim Yahudi, ditampar sama orang muslim. Dalam riwayat Sahih Bukhari dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Hajar bahwa yang menampar pada waktu itu adalah sahabat Abu Bakar. Nah, yang ditampar adalah seorang Yahudi bernama Finhas. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah memarahi sahabat Abu Bakar ini. Ceritanya pada waktu itu sahabat Abu Bakar ditawari dagangan oleh seorang Yahudi yang bernama Finhas ini, tapi sahabat Abu Bakar tidak mau membelinya, dan karena ada cemoohan dari dari orang Yahudi ini bahwa dia bilang Nabi Musa itu di atas semua nabi yang ada gitu. Nah, sahabat Abu Bakar tersinggung, akhirnya orang Yahudi ini ditampar. Nah, orang Yahudi ini lapor pada Rasulullah. Rasulullah bukan malah membela sahabat Abu Bakar, tapi malah membela seorang Yahudi ini. Karena antara nabi yang satu dengan nabi yang lain itu bagaikan rumah, sebuah pondasi. Rasulullah ini pondasinya, dan nabi-nabi sebelumnya itu adalah bagaikan bangunan batu batanya begitu. Jadi saling melengkapi, saling mengajak pada tauhid. Itu satu contoh. Dalam contoh yang lain misalnya Rasulullah SAW juga pada waktu itu ada seorang sahabat bernama Husain. Dia ini adalah sahabat Ansor yang sudah masuk Islam. Nah, saat itu kedua anaknya Husain ini masih beragama Nasrani. Lantas ia meminta pandangan Rasulullah. Rasul, ini anakku masih beragama Nasrani, boleh nggak aku paksakan dia masuk Islam aja gitu? Kata Rasulullah, malah Rasulullah itu melarang sahabat Husain memaksakan anaknya untuk masuk Islam. Padahal saat itu umat Islam sudah dalam keadaan yang kuat secara politik maupun militer gitu ya. Karena pada waktu itu peristiwa 4 Hijriah gitu ya, pada tahun 4 Hijriah di mana umat muslim mengalahkan Yahudi Bani Nadir. Kalau Rasulullah memaksakan orang untuk masuk Islam, ini tandanya Rasulullah tidak toleran, tapi tidak demikian. Jadi Rasulullah malah melindungi kebebasan beragama di masa itu. Ada lagi contoh yang lain, misalnya
ada sekelompok umat Islam yang pada waktu itu sedang menuju ke tanah Khaybar. Tanah Khaybar ini dikuasai oleh sekelompok orang Yahudi. Singkat cerita, salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Sahal bin Zaid itu wafat. Lantas sahabat yang lain merasa sedih karena ada salah satu sahabat yang meninggal, namun tidak diketahui siapa yang membunuh sahabat itu, sahabat Abdullah bin Sahal bin Zaid ini. Lantas mereka melapor kepada Rasulullah, saudara-saudara Abdullah bin Sahal bin Zaid ini, Rasul, saudaraku dibunuh wafat di tanah Khaybar, tapi tidak tahu siapa yang membunuhnya. Nah, karena tidak ada saksi, tidak ada bukti bahwa yang membunuh ini adalah Yahudi Khaybar, padahal secara potensial karena dia meninggal di tanah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, secara potensial harusnya yang dihukum adalah orang-orang Yahudi Bani Khaybar. Tapi karena tidak ada bukti dan tidak ada saksi, lantas Rasulullah tidak semena-mena langsung menghukum Yahudi Bani Khaybar. Nah, Rasulullah mengambil harta sebesar uang 100 setara dengan 100 ekor onta yang dijadikan untuk tebusan bagi keluarga Abdullah bin Sahal bin Zaid yang ditinggal wafat. Nah, kalau Rasulullah itu mengintimidasi atau mempunyai sikap yang tidak melindungi non-muslim, tentunya Rasulullah langsung saja menghukum Yahudi Khaybar yang pada waktu itu berada di Madinah. Tapi Rasulullah tidak demikian. Di antara contoh yang lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempersilahkan Nasrani Najran untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Nah, Nasrani Najran sholat di sana di Masjid Nabawi, Rasulullah mempersilahkannya. Nah, hadis ini juga dijadikan landasan bagi ulama Al-Azhar, ulama Mesir, untuk kita tidak mempermasalahkan orang-orang non-muslim yang ingin membangun rumah ibadahnya kalau memang sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh negara kita. Oleh karena itu, dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, bahwasanya jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersikap toleran dan melindungi orang-orang minoritas yang ada pada masanya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membangun infrastruktur baik secara politik, secara militer dan lain-lain, itu bisa hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim yang ada di sekelilingnya. Bukan hanya Islam saja yang ada di Madinah, tapi ada juga Yahudi, ada Nasrani, Majusi, dan kaum pagan. Jadi Rasulullah bisa berdampingan dengan mereka tanpa memperlihatkan perbedaan agama. Jadi peperangan yang ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut guru kami, Profesor Ali Mustafa Yakub, itu bukan disebabkan karena perbedaan agama itu sendiri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berdampingan juga dengan non-muslim yang ada di sekelilingnya. Terima kasih, sekian dari saya Ustadz Ahong. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita untuk terus bersikap toleran dan terus menjaga keharmonisan antar sesama agama maupun antar umat beragama yang berbeda. Sekian dari saya Ustadz Ahong, semoga bermanfaat dan terus menambah wawasan moderasi beragama kita selalu toleran terhadap sesama umat muslim dan juga sesama umat beragama lainnya. Sampai jumpa di kuliah moderasi beragama sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.